selamat datang di podcast Mahen Series Universitas Mahendra Data. Bersama saya, Desiva, selaku host podcast hari ini, dan bersama bintang tamu spesial kita hari ini yaitu Kakak Listia dari Pegadaian Cabang Denpasar. Om Swastiastu Kak Listia, apa kabar hari ini? Oke, semoga semua kita hari ini baik. Dan pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Kakak Listia sudah meluangkan waktunya untuk bergabung ke podcast kami di Universitas Mahendra Data. Nah, tanpa membuang-buang waktu lagi, kita akan melakukan bincang-bincang ringan bersama Kakak Listia mengenai topik pegadaian. Nah, kita mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu Kak Listia, apa sih itu pegadaian? Kalau pegadaian sendiri, pasti teman-teman juga udah tahu ya pegadaian itu apa. Tapi secara garis besarnya, pegadaian itu dia udah jadi satu holding sama BRI Group, di mana dia juga sudah berbadan hukum dan di bawah Kementerian BUMN. Jadi pegadaian ini sudah memiliki 4.000 outlet di seluruh Indonesia, kurang lebihnya ya. Terus kurang lebih nasabahnya yang aktif itu 9,7 juta. Gitu. Jadi dia juga pegadaian ini bergerak di bidang pembiayaan dan investasi seperti itu. Baik, misalnya kita menggunakan pegadaian ini, kira-kira benefit atau keuntungan seperti apa yang akan kita dapat, Kak? Dalam produk gadainya? Ya, betul. Kalau yang produk gadai di pegadaian itu banyak sih keuntungannya. Yang pertama itu dia mudah, karena kalau gadai di pegadaian itu nggak perlu surat beli emasnya itu, jadi tinggal bawa emasnya sama KTP aja, udah langsung dapat uang gadai. Jadi dia nggak perlu surat. Terus dia juga cepat sama aman pastinya, karena udah di bawah naungan OJK juga. Baik, terima kasih Kakak. Nah, pertanyaan selanjutnya, kita ingin menggadaikan suatu barang nih misalnya, kira-kira apakah semua jenis barang bisa digadaikan, Kak? Atau hanya barang-barang tertentu seperti motor atau handphone aja? Kalau gadai udah pasti emas ya, kalau di pegadaian kan udah pasti emas. Nah kalau untuk gadai yang lain seperti gadai elektronik itu bisa pakai HP, bisa kendaraan juga bisa, BPKB. Elektroniknya itu seperti handphone, seperti televisi. Tapi kalau handphone itu wajib ada surat pembelian kwitansi sebelumnya, kotaknya masih ada, sama chargernya ada. Kalau emas sudah pasti, karena dia emang awalnya tuh gadainya emas, jadi merambah ke motor sama elektronik seperti itu. Oh gitu. Nah, selanjutnya kita beralih topik ke tabungan emas ya, Kak. Nah, salah satu produk pegadaian itu kan tabungan emas. Tabungan emas itu seperti apa, Kak? Tabungan emas? Ya. Tabungan emas ini sebenarnya jarang orang tahu ya. Taunya kan pegadaian itu gadaikan barang. Nah, kita juga ada pembiayaan lain seperti cicil kendaraan sama investasi. Kalau investasi ini tabungan emas sebenarnya sama aja sama nabung biasa, bukan rekening biasa di bank pada umumnya. Cuman saldo yang kelihatan nanti itu berupa gram emas. Jadi misalnya nih adik buka tabungan emas 1 juta rupiah. Nanti yang kelihatan saldonya bukan 1 juta, tapi 1, sekian gram seperti itu. Nah, nanti saldonya itu kita nggak ada bunga. Jadi setiap harga emas naik, saldonya akan naik. Nanti dia mengikuti fluktuatif harga emasnya. Kalau harga emasnya turun, saldonya juga turun. Kalau harga emasnya naik, saldonya juga naik seperti itu. Oh, seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Nah, menurut Kakak nih, apakah investasi emas ini atau tabungan emas ini cocok untuk kalangan muda sekarang? Cocok banget sih, karena anak-anak muda sekarang kan pasti pada pinter-pinter ya investasi atau nabung kayak gitu-gitu. Cuman banyak juga yang belum punya penghasilan tetap mungkin. Nah, tabungan emas ini salah satu sih alternatif kalau teman-teman mau investasi dari sekarang. Karena tabungan emas kan dia nggak dipatok berapa harus nabung, terus nggak kayak tabungan berjangka lah intinya gitu loh, yang setiap bulan harus nabung, kapan aja boleh nabung, terus berapa aja boleh nabung, bahkan 10.000 pun boleh, terus dari mana aja
kan banyak kan yang mager gitu ya, mager ngantri, terus mager keluar lah intinya. Jadi kita bisa nabungnya lewat Pegadaian Digital namanya. Kita punya aplikasi Pegadaian Digital. Di sana bisa buka tabungan, bisa langsung nabung, beli emas, jual emas juga bisa. Jual emas maksudnya kita narik tabungan itu bisa gitu. Jadi cocok banget buat teman-teman yang pengen investasi tapi nggak punya uang yang banyak gitu ya. Kalau kayak sekarang kan investasi itu pasti kayak saham atau mau beli perhiasan langsung emas itu kan harus memerlukan uang yang banyak. Jadi kalau tabungan emas bisa mulai dari 10.000 aja kita udah bisa investasi emas. Untuk keuntungan dan benefit yang kita dapat itu kira-kira seperti apa Kak setelah kita menggunakan tabungan emas ini? Ya seperti yang saya katakan tadi sih, tabungan benefitnya itu nanti kalau harga emas itu naik, saldonya juga ikut naik gitu. Jadi kan kalau investasi itu kan nggak dilihat, nggak kayak makan cabai gitu ya, makan sekarang pedesnya sekarang. Investasi itu kan dia jangka panjang. Jadi investasi sekarang nanti berasanya itu sekian tahun kemudian kayak gitu. Kayak nanam pohon lah intinya, pelan-pelan ya nanti pelan-pelan ya. Jadi cocok untuk masa depan, terus tabungan anak, atau ntar teman-teman mau nikah mungkin bisa pakai mahar ya itu gitu. Berarti tabungan emas ini sangat cocok ya Kak untuk masa depan yang cerah gitu ya Kak, untuk menghidupi keluarga di masa depan gitu. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir saya ya Kak. Tabungan emas ini misalnya teman-teman mau bergabung gitu membuat tabungan emas, kira-kira syarat-syarat tertentunya itu seperti apa ya Kak? Kalau syarat-syaratnya gampang banget sih, nggak perlu yang ribet. Itu perlu KTP sama setoran awal aja. Setoran awalnya juga 50.000 aja plus administrasi 2,5, jadi cuma bayar 52.500. Nanti udah langsung dapat tabungan emas, langsung saldonya masuk 50.000. Nanti mau nabungnya di langsung ke Pegadaian atau mau lewat aplikasi juga bisa seperti itu. Nah kita juga sebenarnya di Pegadaian ini nggak cuma tabungan emas untuk investasi. Jadi kalau teman-teman mau yang dalam bentuk fisik, ini kan emas, kalau tabungan emas itu kan tabungan yang emasnya dalam bentuk digital. Tapi kalau teman-teman mau yang dalam bentuk fisik, itu ada namanya cicilan emas sama emasku. Bisa sih sebenarnya tabungan emas ini ditariknya pakai fisik, dicetak pakai emas, cuman dia ada biaya cetak lagi. Seperti itu. Tabungan emas ini kan bisa ditarik pakai uang, bisa ditarik pakai emas. Jadi bisa ditarik pakai emas tapi ada biaya cetak. Nah, kalau teman-temannya mau langsung yang dapat emas, dapat fisiknya, itu bisa coba yang cicilan emas. Jadi kita ada pilihan dari 1 gram, 5 gram, 10 gram sampai 1 kilo. Teman-teman bisa pilih juga jangka waktunya dari 6 bulan sampai 3 tahun. Nanti di sana udah ada langsung simulasi uang mukanya, angsurannya berapa setiap bulan. Tapi itu berlaku untuk yang memang udah ada pemasukan tetap gitu ya setiap bulan. Soalnya itu kan lumayan cicilan gitu setiap bulan. Nah, terus ada juga nih yang emasku yang ada asuransinya. Jadi misalnya teman-teman pilih produk yang emasku. Nah itu teman-teman udah langsung terdaftar di asuransi jiwa. Misalnya teman-teman ngambil yang 0,5 gram di emasku, tapi jipin ya, amit-amit misalnya ada sesuatu yang nggak diinginkan, kecelakaan gitu. Nah itu bisa langsung diklaim asuransinya. Udah dapat asuransi dengan bayar cuma 50.000 aja. Seperti itu. Cuma nambah 50.000 dan angsuran setiap bulan. Jadi udah langsung ada asuransi. Itu untuk yang emasku. Tapi untuk teman-teman mungkin yang masih muda-muda, yang mahasiswa sekarang, itu cocoknya sih di tabungan emas karena dia nggak terbatas angsuran berapa, terus juga jangka waktunya bebas berapa aja gitu loh, nggak dipatok seperti itu sih. Baik, terima kasih kepada Kakak Listia sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, dan terima kasih juga kepada penonton yang sudah menonton sampai akhir. Dan kami meminta maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Dan saya, Desipa, selaku host pada hari ini, pamit undur diri. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. See you next podcast Mahen series selanjutnya.